Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan, hari Rabu, tanggal 13 April 2022, segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Hervan dari Seksi Pendidikan Agama Islam. Kepada Bapak Hervan, disilakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadarus dimulai Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Hervan. Selanjutnya, pemateri pada Kultum Ramadan hari ini adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh kepada Bapak Haji Taufik Ahmad Soleh SAGMA. Disilakan. Terima kasih. Dengar Mas Andi? Dengar Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Sya'ban Nurani MA. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Penyelenggara. Yang saya hormati Bapak Kepala KUH se-Gunung Kidul, juga Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, dan tidak ketinggalan Bapak Ibu aparatur sipil negara Kementerian Agama yang berada di wilayah Gunung Kidul yang dirahmati Allah. Tidak ada kalimat yang sempurna dan utama selain ungkapan rasa syukur yang senantiasa mesti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang begitu cerah ini masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan tugas pengabdian kita, baik selaku hamba Allah maupun selaku aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tugas fungsi kita di Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta puncaknya adalah seluruh amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam Allah senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak yang kami hormati, bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau pendidikan, ini yang akan kami angkat sebagai tema untuk kultum pada pagi hari ini. Kita pantas bersyukur kita telah dapat menginjakkan kaki sekaligus bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang oleh Allah diberikan dan diperuntukkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sungguh sangat memiliki keistimewaan, kemuliaan dibanding bulan-bulan yang lain. Beberapa hikmah diantaranya sudah dikupas tuntas oleh Bapak Kepala Kantor di hari pertama sampai pada hari kemarin. Nah, pada giliran kami pada pagi hari ini tentu juga bagian dari hikmah dan keistimewaan Ramadan itulah yang akan kami angkat. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Abbas disampaikan bahwa ulu amal ibni Adam yudha'afu aful hasanata asru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa syaumin fa innahu li wa ana asbih. Bahwa
setiap amalan hamba Allah atau manusia itu akan ditingkatkan atau akan dilipat gandakan pahalanya sampai pada 700 lipatan pahala. Tetapi lain dengan puasa, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ini mengandung makna bahwa puasa ini sebagai sebuah ibadah yang khusus, yang mana kemudian hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, oleh karenanya pelajaran apa sebenarnya yang mesti kita ambil, mesti kemudian kita tanamkan, kemudian nanti harus terinternalisasi di dalam perilaku kehidupan kita dari nilai-nilai ibadah puasa itu. Salah satu di antaranya adalah bahwa puasa itu memberikan hikmah tentang sabar, syukur dan sabar. Kita, Bapak dan Ibu, pantas bersyukur. Kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa menemui dan sekaligus menjalankan ibadah puasa ini. Karena kalau tengok di sekeliling kita, ada loh yang ternyata tidak terpilih oleh Allah. Karena mungkin sudah mendahului. Nah, kita sampai hari ini masih terpilih. Maka pantaslah kita bersyukur, kita bisa menemui dan bisa menikmati lezatnya, nikmatnya Ramadan ini, Bapak Ibu. Kemudian, kenapa syukur dan sabar ini menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan, karena memang antara syukur dan sabar ini ibarat madu dan kumbang atau kumbang dan madu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian orang bisa memiliki sikap syukur dan sabar. Maka Rasulullah juga sangat mengagumi terhadap sikap ini, Bapak Ibu. Di mana sikap syukur dan sabar ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Jadi begitu indahnya orang mukmin itu, manakala dia mendapat nikmat, dia bersyukur karena itu baik baginya. Dan manakala dia mendapatkan cobaan, dia bersabar karena itu juga baik baginya. Maka syukur dan sabar ini bagian dari hikmah yang kita peroleh dalam menjalankan puasa. Kemudian sebagai bulan tarbiyah, apa yang bisa kita petik dan kita kemudian bisa internalisasikan dalam diri kita, Bapak Ibu, adalah amanah dan jujur. Jadi amanah adalah sikap atau sifat yang sangat mulia. Demikian juga adalah jujur. Dan sikap ini, sikap amanah dan jujur ini menjadi harapan dari semua. Kalau itu sebagai penjual diharapkan itu oleh pembeli, kalau itu pembeli maka itu diharapkan oleh penjual, dan pada elemen-elemen yang lain. Maka dengan puasa kita terlatih, terdidik untuk bisa memiliki ini, jujur. Bagaimana nggak jujur? Kita nggak boleh berbicara yang kemudian tidak jujur atau tidak sebenarnya. Jadi kita harus melatih mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dan merasakan bagaimana kemudian perilaku amanah dan jujur ini akan sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat kita atau bagi lingkungan kita. Oke, yang ketiga adalah membentuk zuhud terhadap dunia. Dunia ini kita bisa ibaratkan seperti es yang kita taruh di dalam batu atau di dalam terik panas matahari. Maka dia akan meleleh sebesar apapun es. Kemudian
akhirat itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah permata yang kita taruh di atas batu yang terik, maka dia tidak akan usang oleh terik panasnya matahari, tidak akan lekang oleh waktu. Ini menggambarkan bagaimana puasa mengajarkan bahwa kita harus bisa menjadikan ini sebagai sarana tarbiyah, sarana mendidik diri kita untuk sedikit gitu loh, untuk tidak terlalu mencintai dunia yang fana ini. Kenapa? Karena akan tidak memberikan sesuatu yang bisa menjadikan kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang lebih lama atau selamanya. Namun akhiratlah sebagai tujuan dari hidup kita yang akan kita tuju, itulah sebenarnya yang harus mendapatkan porsi perhatian untuk kita ikhtiarkan melalui ibadah puasa ini untuk kita bisa mencintai tujuan hidup yang lebih abadi, yaitu akhirat. Maka puasa mengajarkan agar kita tidak terlalu mencintai dunia. Kemudian yang keempat adalah nilai tarbiyah dalam bulan Ramadan ini adalah membentuk sikap disiplin. Sikap disiplin ini diajarkan bagaimana kemudian kita diperbolehkan makan pada jam yang sudah ditentukan, sampai batas yang sudah ditentukan. Kemudian selama 12 jam ketika kita disuruh untuk menahan diri, untuk tidak makan dan minum dan segala hal yang membatalkan, maka itu kita lakukan. Sekalipun itu boleh, makan makanan kita boleh, nggak ada orang tahu. Kemudian sesuatu yang lain yang membatalkan puasa pun itu sifat hukumnya adalah halal, toh tidak boleh dan kita taat akan hal itu. Maka ini sebagai bentuk kita akan selalu diajarkan oleh sebuah sikap yang disiplin. Manakala ini tertanam luar biasa, tidak saja pada saat puasa tetapi nanti akan terekspresikan di luar puasa, membentuk sikap yang disiplin. Kemudian yang terakhir, karena waktu terbatas, puasa ini mengajarkan dan memberikan mendidik kita untuk menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama. Jadi nilai dalam ibadah puasa, ternyata puasa itu jadi seperti ini rasanya, orang menahan puasa, menahan lapar dan dahaga. Kemudian secara fisik kita lemah, lemas begitu. Dan kita membayangkan, menengok di sekeliling kita Bapak Ibu, banyak orang yang di luar puasa ini tidak beruntung sebagaimana yang lain, kekurangan makanan karena satu dan dua hal, sehingga ternyata merasakan lapar ini seperti ini. Nah, inilah kepekaan yang kemudian tumbuh selama kita menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan segenap jiwa dan hati dan pikiran, kemudian kita bisa merasakan betul bagaimana harapan dan harapan dan keinginan agar puasa kita bisa menjadikan sarana kita menjadi lebih baik, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang paripurna. Tentu harus terus kita bangun kualitas ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana yang efektif sehingga diri kita selama menjalankan puasa ini bisa mencapai derajat dan hakikat dari puasa itu sendiri. Selanjutnya, dengan begitu kita nanti akan mengantarkan diri kita kepada pribadi yang lebih memiliki konsekuen ataupun memiliki keteguhan, sehingga di luar puasa
nanti perilaku itu akan terpancarkan, akan dimiliki, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya Bapak Ibu, sampai batas waktu yang sudah ditentukan, kiranya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan kalaupun tidak, ya tentu ini hanya sebagai bagian dari kita saling memberikan motivasi dan semangat agar kita bisa menjadi manusia, menjadi hamba yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari puasa adalah sampai kepada derajat takwa. Demikian Bapak Ibu, selamat menjalankan puasa sampai akhir. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan maunah dari Allah, serta seluruh amal ibadah kita diridhai oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik atas kultum yang sangat bermanfaat ini. Semoga puasa Ramadan ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita dapat mencapai atau menjadi insan yang bertakwa. Marilah kita tutup kegiatan kultum ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.